Halo Gemini, welcome back to my channel. Apa kabar Gemini semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya buat Gemini. Baik, bersama aku Maila, kita reading kembali. Kali ini akan bertemakan tentang sebuah kejadian yang kamu alami dan akan merubah hidup kamu. Seperti apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya buat Gemini. Tapi ingat Gemini, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Gemini, kamu fokuskan ke kartu ini, kamu rasakan energi kamu rasakan kejadian apa yang akan terjadi. Oke, rasakan lebih dalam energi apa yang akan muncul di sini buat Gemini. Oke, kita susun dulu ya. Ada Four of Swords, ada Four of Wands. Oke, kita tambah satu lagi ya. Nah, ini dia. Baik Gemini, di sini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak ya. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu. Semoga ke depan bisa kembali kebaca energi kamu di sini ya. Baik Gemini, hal apa yang terjadi sehingga bisa merubah hidup kamu? Nah, kita akan lihat. Di sini ada Seven of Swords. Di sini ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Elemen udara di sini. Terlihat di sini dalam hidup kamu ada suatu kebohongan ya. Ada sesuatu yang mungkin sangat misterius bagi kamu. Entah itu dalam hubungan percintaannya kamu, ataupun dalam hubungan rumah tangganya kamu ya, ataupun dalam kondisi hidup kamu lah saat ini, entah itu dalam pekerjaannya kamu. Karena terlihat di sini seseorang yang ada hubungan dengan kamu, dan mungkin bisa saja dia itu saat ini melakukan sesuatu hal yang mungkin bisa saja membohongi kamu, atau melakukan hal-hal yang mungkin tidak kamu ketahui ya. Atau dia di sini seseorang yang mungkin dia menghadirkan orang ketiga gitu ya dalam hubungan kamu dengan dia, entah itu hubungan rumah tangga kamu, entah itu hubungan pacaran kamu gitu ya. Nah, di sini ada seseorang itu melakukan suatu hal yang mungkin tidak pernah kamu ketahui gitu ya. Nah, jadi seakan-akan rumah tangga kamu atau hubungan kamu di sini penuh dengan tanda tanya. Karena apa ya? Terlihat di awal ya hubungan kamu itu baik-baik aja. Di awal hubungan kamu itu fine-fine aja gitu ya. Secara ya sering bahagia bareng, jalan bareng, makan bareng, nonton bareng ya. Jadi ya semua itu kamu lakukan ya sepenuh hati gitu loh sama dia. Nah, tapi lama-kelamaan ya mungkin kamu melihat bahwa kenapa ya kok ada perbedaan saat ini. Kenapa kok perasaan itu sudah tidak nyaman gitu loh. Kenapa perasaan itu kok berbeda saat ini. Saat dia pulang biasanya ya mungkin dia ngobrol dulu sama aku, ataupun dia diminta dibuatin teh atau apa gitu ya. Nah, sekarang kok berbeda ya. Seakan-akan ya dia pengen menjauh gitu. Itu yang kamu rasakan. Jadi ada rasa pengen tahu nih sama kamu. Ya, mungkin kamu mulai mencurigai dia, atau ya seperti apalah ya gitu ya. Seakan-akan kamu merasa ada yang dia rahasiakan dari kamu. Nah, itu di sini terlihat sekali ya. Bisa saja suatu kejadian itu akan menjadikan perubahan dalam hidup kamu, karena saat ini memang kamu merasakan udah ada perubahan gitu loh. Secara ya mungkin begitu drastis ya perbedaannya yang dulu sama yang sekarang. Itu yang kamu rasakan ya. Oke, bisa saja ya seseorang itu melakukan hal-hal yang mungkin akan mengakibatkan
dampaknya ke hubungan kamu dengan dia. Makanya dia lebih untuk menyembunyikan itu. Bisa saja ya di situ dia menghadirkan orang ketiga, atau mungkin yang dia egonya tinggi ya, atau memang dia tidak peduli sama kamu. Nah, itu di sini yang terlihat. Karena ya bisa dikatakan dia juga penuh drama ya. Seakan-akan kalau kamu minta penjelasan, dia selalu menjelaskan lebih detail gitu loh. Seolah-olah dia harus bisa membuat kamu itu percaya sama dia. Tapi kamu mungkin merasa tidak tenang secara, ya kalau kita seorang pasangannya dia, otomatis kita punya rasa, punya kontak gitu loh, kontak batin gitu. Jadi apa yang dilakukan sebenarnya merasa ngefek ke perasaan kita gitu loh ya. Oke. Nah, itu tuh lihat di sini. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Nah, sebagai dari dia, yang aku lihat di sini ya, di sini masih elemen udara ya, Gemini, Libra, Aquarius, ada Four of Swords di sini. Kamu lebih ke pasrah saat ini. Hubungan ini ya seakan-akan kamu juga punya rasa kekhawatiran ya, juga punya rasa ketakutan juga, gelisah juga dengan kondisi saat ini, dengan kejadian saat ini. Kenapa? Karena merubah semuanya. Situasi kamu dengan dia juga berubah. Ya bagi kamu yang mungkin dalam rumah tangga situasinya juga sudah berubah gitu ya. Secara ya mungkin selama ini kamu ya sudah merasa bahagia sekali dengan dia. Dan mungkin ada satu kondisi ataupun perlakuan dia ke kamu yang itu yang membuat kamu mencurigai dia gitu. Nah, jadi kamu di sini lebih ke pasrah. Pasrahnya seperti apa? Ya, kalau memang dia berbuat apa-apa, mungkin di luar dari apa nalarnya kamu gitu ya, dari pikiran kamu. Nah, aku pasrah. Ya mungkin Tuhan punya rencana lain. Itu aja sih yang kamu pikirkan di sini gitu ya. Lebih ke pasrah aja. Kalau memang dia jodoh aku, dia pasti akan balik. Nah, itu. Ya mungkin ada di sini bagi kamu yang lost contact gitu ya, atau yang lagi break memang, ataupun lagi yang LDRan. Ya, jadi di sini kamu lebih ke pasrah aja dengan hubungan yang terjadi saat ini. Gitu ya. Tapi kalau dilihat di sini, kamu itu saling mencintai sih, ya. Ada Four of Wands. Di sini ada elemen api, Aries, Leo, Sagia di sini. Four of Wands ini menggambarkan adanya suatu kebahagiaan, adanya suatu kesejahteraan dalam hidup kamu. Bisa saja kamu karena sudah capek dengan kondisi seperti ini, ada keinginan kamu ingin merubahnya kembali ya, seperti semula gitu loh. Secara ya dulu kita saling mencintai, secara dulu kita saling bahagia. Bagaimana ya caranya agar aku bisa merubah semuanya menjadi kembali ke keadaan semula gitu. Itu yang kamu inginkan di sini. Ya, karena ada rasa cinta di sini, ada suatu ikatan yang benar-benar membuat kamu terikat. Bisa dikatakan di sini kamu yang sudah menikah ya. Karena di sini ada apa ya? Ada Ten of Cup juga ya, elemen air di sini, Cancer versus Scorpio. Ini juga menggambarkan satu kebahagiaan, dan akhirnya perubahan-perubahan yang kamu inginkan tadi bisa saja itu akan terjadi di sini. Oke? Nah, memang di sini ada sebuah cinta, memang di sini ada suatu kebahagiaan, tapi memang perlu diperjuangkan lagi sama kamu. Oke? Buat Gemini. Nah, itu terlihat di sini. Kita lanjut dengan kartu berikutnya. Di sini ada Pack of Wands ya. Masih elemen api. Aries, Leo, Sagi. Memang ada energi di sini, kamu lagi fokus dengan tujuan kamu, fokus dengan hubungan kamu, harapan kamu penuh harap di sini. Harapan kamu benar-benar ingin menjadi mengembalikan kondisi rumah tangga kamu ataupun kondisi hubungan kamu seperti semula. Dimana ya aku pengen berjuang, pengen memperjuangkan itu, karena di sini ada perjuangan. Oke? Knight of Cup. Suatu rasa atau suatu kondisi atau perasaan kamu, pemikiran kamu di sini ingin mendapatkan suatu perasaan itu kembali gitu loh. Rasa itu lagi mau kamu mau kamu pupuk lagi, kamu mau bina lagi gitu ya, kamu mau kamu jaga lagi gitu ya, mau kamu mendapatkan kembali gitu loh. Jadi di sini kamu lebih berhati-hati dalam menyikapi hubungan kamu dengan dia. Ya mungkin saat kamu bertindak ataupun melakukan apapun, kamu lebih berhati-hati, mungkin lebih ke menjaga perasaannya dia kamu ya.
Oke. Terlihat di sini kamu orang yang baik ya, pengen perjuangkan. Mungkin di sini kamu sudah mempunyai keturunan, sudah mempunyai anak gitu ya. Tahu-tahu kok dia seperti itu, kok bisa toksik gitu ya, kok dia bisa ninggalin aku begitu aja, kok dia bisa setega itu sama aku gitu ya. Itu yang menjadi berat pemikiran kamu saat ini. Jadi kamu merasa hidup itu sangat berat sekali saat ini, sangat berat beban yang kamu rasakan. Kenapa? Kamu merasakan perjuangan itu. Kamu sendiri berjuang di sini untuk mempertahankan rumah tangga kamu atau hubungan kamu di sini. Bagi kamu yang berpacaran ya. Nah itu, secara mungkin kamu yang berpacaran ya, dia yang lost contact ataupun yang dia LDRan, kok tiba-tiba aja dia menghilang ya, kok tiba-tiba aja dia kok nggak ada WA aku lagi, chatting aku lagi, dia kemana gitu loh. Apa sih yang dia perbuat saat ini? Nah itu penuh tanda tanya dalam pikiran kamu. Selalu itu terlalu ya, sampai-sampai kamu terlalu overthinking ya ke dia. Nah jangan-jangan dia gini, jangan-jangan dia begitu gitu ya. Ya namanya LDRan pasti seperti itu ya pemikirannya. Jangan-jangan dia sudah punya yang lain. Nah sedangkan dalam keadaan kondisi rumah tangga juga seperti itu. Mungkin bisa dikatakan ya, di sini ada kejenuhan dalam hubungan kamu ataupun dia, secara ya karena ada kesibukan satu sama lain ya, mungkin waktu untuk berdua itu jarang gitu. Itu yang membuat dia merasa bahwa aku pengen mencari kenyamanan. Secara ya mungkin di rumah dia tidak mendapatkan apa-apa gitu ya, dan mungkin kondisi di sini mungkin dia di kantor atau di perusahaannya dia merasa ada seseorang yang perhatikan dia. Nah itu yang mungkin akan terjadi seperti itu. Akhirnya ya terjadilah konflik mungkin di antara kamu dengan dia. Itulah yang membuat hidup kamu jadi berubah saat ini. Ya mungkin di awal itu lebih bahagia dan saat ini ya biasa aja, tapi masih ada rasa cinta di dalam kehidupan kamu dengan dia gitu lah ya. Karena di sini ada kebahagiaan juga ya. Ada, kita lihat di sini ada adjustment, perubahan besar-besar memang terjadi di sini ya. Ya akhirnya ya seperti itu sih, sering on off ya, kebahagiaan kadang datang kadang tidak gitu ya. Namanya hidup pasti seperti itu. Kadangkala kita ya punya masalah, ya itu bisa kita selesaikan. Nah saat kita sudah baik-baik, nah datang lagi. Nah seperti itu ya, hidup itu memang selalu ada masalah. Kalau tidak ya mungkin tidak akan hidup namanya ya. Pasti kita sudah berada di alam lain gitu ya. Nah jadi bagaimana caranya kita untuk menyikapi hidup ini ya seperti itu. Jadi bagaimanapun teman-temanku Gemini semuanya, apapun yang kamu alami, apapun kejadian yang kamu saat ini kamu rasakan, nah anggap itu adalah suatu pembelajaran buat kamu. Anggap itu adalah sebuah cobaan dari Tuhan untuk menaikkan derajat kamu. Jadi sebenarnya syukuri. Karena apa? Saat kita menjalankan sebuah masalah gitu ya dengan baik atau dengan ikhlas, Tuhan akan membalasnya ya dengan baik juga gitu loh ya. Secara ya mungkin kita itu diberikan akal dan pikiran sama Tuhan ya, untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya, jangan kita salah gunakan gitu loh. Jadi bagaimanapun hidup ini memang perlu diperjuangkan, perlu dipertahankan, itu yang baik-baik aja. Kalau yang sudah dia toksik, dia sudah manipulatif, ataupun dia sudah ya tidak bisa mempertahankan hubungan, ya udah kamu harus bisa lepas. Kenapa seperti itu ya? Karena kamu juga nanti akan menderita. Tetapi jika kamu bertahan, jika kamu bisa merubah semuanya gitu ya, nah itu kamu akan bisa merasakan kebahagiaan di sini. Karena di sini memang ada energi kamu sih, kamu lebih ke pasrah. Ada pasrah dan ada juga perjuangan di sini. Ikhlasnya kamu di sini, memang kamu melakukan perjuangan, ada usaha yang kamu lakukan untuk perubahan-perubahan yang menuju ya ke kebaikan nantinya gitu ya. Oke, buat Gemini, nah kita akan lihat lagi di sini seperti apa selanjutnya. Gemini, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Dan bagi kamu ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan cek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu, oke? Baik Gemini, kita akan lihat lagi kartunya kamu di sini, apalagi yang terjadi.
Oke, dengan kamu apa lagi yang akan terjadi di sini? Apalagi yang terlihat? Kejadian apa lagi yang akan bisa merubah hidup kamu? Oke. Di sini ada flare. Ada energi lain ya, terlihat di sini. Ada energi seseorang ya, mungkin di antara hubungan kamu dengan dia ada energi yang lain gitu ya. Nah, walaupun di sini ada ingin yang berrekonsiliasi, oke. Dan juga ada sebagian dari kamu itu ada yang memilih cinta baru, gitu ya, buat Gemini. Kayaknya hubungan ini sangat rumit sekali ya. Nah, terlihat di sini mungkin ya, sebagian dari kamu mungkin ada yang mau berpisah atau memang sudah terpisah gitu ya. Tapi di sini ada sebagian dari kamu ingin berrekonsiliasi, pengen kembali, pengen mempertahankan hubungan itu, pengen memperbaiki lagi hubungan itu. Ada di sini energinya. Karena apa? Karena kamu merasa ada kebahagiaan yang benar-benar kamu rasakan dengan dia. Batin kamu itu secara terkoneksi, itu secara spiritual gitu. Jadi bagaimanapun masalah yang kamu hadapi, apapun masalah yang kamu hadapi, akhirnya kamu bisa kembali. Nah, ini sebagian dari kamu akan merasakan itu. Tetapi ada sebagian dari kamu yang mungkin tidak bisa kembali, jadi lebih memilih untuk cinta baru. Ada new love di sini. Oke, karena apa? Ya mungkin orang yang mungkin tidak bisa merubah diri dia sendiri, kalau tidak bisa membawa ya suatu kebaikan dalam hubungan itu, ya buat apa kamu pertahankan? Kamu juga pikirkan kondisi kamu, pikirkan kebahagiaan kamu. Jangan kamu memikirkan ya ego seseorang atau egonya kamu gitu ya. Secara yang mungkin aku dendam, kenapa sih dia tega seperti itu sama aku pengen membalasnya dia gitu. Itu nggak boleh ya. Nah, secara ya kalau memang dia tidak bisa dipertahankan, kamu harus ikhlaskan dia. Kenapa? Karena akan ada peluang lain buat kamu, adalah cinta barunya kamu di sini, agar bisa kebuka nih jalan-jalan, peluang-peluang yang baru buat kamu. Secara kamu juga tidak akan merasa menderita lagi. Itu sih, itu hikmahnya. Jadi perubahan hidup kamu itu sebenarnya ya diawali dari kesengsaraan kamu itu sebenarnya. Jadi ada hikmah di balik sebuah kesedihan, pengkhianatan ya, seperti itu ya teman-temanku Gemini. Nah, di sini bagi kamu ya, memang saat sudah terpisah, saat sudah terputus, ada energi di mana kamu merasa bahwa kepasrahan kamu, keikhlasan kamu di sini, tapi kamu tetap meminta kepada Tuhan, tetap meminta apa yang kamu inginkan. Ya, diberikan seseorang yang mungkin yang tulus, dan Tuhan mungkin memberikan di sini. Kenapa diberikan? Karena di sini ada doa yang kamu, mungkin bisa saja doa kamu ini dikabulkan sama Tuhan, dan itu akan terjawab. Bagi kamu yang menginginkan rekonsiliasi, nah itu terjawab. Bagi kamu yang menginginkan cinta baru, dan itu terjawab. Ada kondisi di mana bahwa situasi kebahagiaan itu akan kamu mulai kembali ya. Jadi kamu jangan takut, kapan sih aku bahagianya, kapan sih aku menderitanya. Hidup kita tidak pernah ya, maksudnya tuh tidak akan selalu seperti itu, pasti ada perubahan. Tapi ya diri kita sendiri yang ingin merubahnya gitu ya. Nah, di sini juga ada let your friend help you. Jadi ada seseorang di sini mungkin akan membantu kamu. Dan di sini juga ada energi orang lain ya. Energi orang lain ini bisa dikatakan ya cintanya baru kamu gitu loh. Seseorang mungkin kamu ketemunya itu melalui seseorang teman, atau ada bantuan dari seorang teman gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, Gemini. Nah, seperti itu readingan kita malam ini. Semoga bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan lebih bahagia, ketemu dengan orang-orang yang benar-benar menjadi soulmate-nya kamu. Oke? Bagi kamu yang ingin berrekonsiliasi, ya kamu harus bisa berhati-hati bahwa benar nggak dia sudah berubah, apa benar nggak dia sudah menyadari semua kesalahannya dia. Dan bagi kamu cinta baru di sini, kamu juga harus berhati-hati. Kenapa seperti itu? Ya nggak mungkin kan, orang apalagi orang baru kamu kenal dia entah dari mana gitu ya, entah dari dunia entah berantah gitu. Jadi itu yang energi di sini, kamu harus bisa memahami bahwa ya harus kamu kenali dulu. Seakan-akan ya mungkin kamu seleksi lah ya gitu ya, karena kamu juga tidak ingin terjadi yang kedua kali. Karena di sini kamu menginginkan suatu kesempatan yang benar-benar bisa membuat kamu berubah hidup kamu nantinya gitu ya.
Oke, Gemini. Nah, mungkin itu dulu diri kita. Semoga bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan lebih bahagia. Sampai ketemu lagi Gemini. Dadah.